Mayat dewa kuno yang sangat mungkin setingkat dewa atau bahkan setingkat suci nilai yang terkandung di dalamnya mungkin adalah. Namun reruntuhan itu sekarang tampaknya berada di tangan keluarga Jiang. Ekspresi Chen Beiyuan terhenti dan tiba-tiba menjadi aneh. Sepertinya keluarga Jiang memiliki terlalu banyak hal baik. Telur naga di alam rahasia naga darah, sisa jiwa Jiaozi di menara binatang jiwa, sisa-sisa dewa kuno yang dicurigai di reruntuhan misterius. Jika orang biasa bisa mendapatkan salah satunya, kekuatan mereka akan meningkat pesat dan fondasi keluarga mereka akan ditingkatkan. Tetapi keluarga Jiang selalu tampak kehilangan kesempatan sempurna. Kakak laki-laki dari Kekaisaran Dongwei ini tampaknya sedikit buta. Ding terdeteksi bahwa host memegang benda jahat khusus yang bukan bagian dari plot asli dan deteksi dimulai. Pengujian selesai. Topeng dewa kuno tidak lengkap ini adalah benda jahat khusus yang penuh darah yang merobek kulit anak-anak dewa kuno yang baru lahir, menyiksa mereka terus-menerus dan akhirnya menggunakan metode pemurnian darah untuk menyegel kebencian dan jiwa pada topeng dan mengendalikannya untuk dirinya sendiri. Catatan topeng tersebut berisi jiwa jahat dari anak dewa kuno yang penuh dengan kebencian dan memiliki permusuhan besar terhadap semua makhluk hidup. Karena topeng itu rusak, sebagian besar batasan di dalamnya rusak dan tidak dapat menahan roh jahat. Begitu digunakan, sangat mungkin untuk melahap tuannya. Topeng dewa kuno. Terbuat dari kulit anak dewa kuno. Chen Beiyuan berhenti sejenak sambil mengelus topeng perunggu dan melihat pola aneh di atasnya. Benda ini sebenarnya adalah sepotong adonan. Ia juga mengandung jiwa dewa kuno. Tidak heran dia sangat jahat. Jika roh jahat di dalamnya benar-benar dilepaskan, aku khawatir bahkan seorang kaisar perang tingkat 8 tidak akan bisa menghentikannya. Namun siapa yang berani menggunakan anak dewa kuno untuk membuat senjata? Desbe. Tiba-tiba, tatapan Chen Beiyuan berhenti di sudut topeng perunggu dan dia menemukan simbol yang sangat halus dan aneh. Tak terhingga. Simbol aneh ini tampak sedikit familiar. Swos. Chen Beiyuan sepertinya mengingat sesuatu dan mengeluarkan busur pembunuh naga kuno dari ruang sistem. Saya melihat ada simbol aneh serupa di ujung busur pembunuh naga kuno. Itu orang-orang gila dari klan kuno lagi. Chen Beiyuan akhirnya mengerti mengapa suku kuno itu dimusnahkan. Kamu benar-benar berani melakukan apa saja. Dia benar-benar pergi mencuri anak dewa kuno untuk memurnikan senjata jahat. Benda itu lebih kuat dari klan naga. Nenek moyang keluarga Wu mampu mengeluarkan topeng dewa kuno dari runtuhan yang berarti bahwa orang kuat klan kuno telah jatuh. Jadi reruntuhan itu mungkin tidak hanya berisi mayat dewa kuno tetapi juga mungkin berisi harta yang ditinggalkan oleh orang kuat kuno. Dalam hal ini, nilai relik itu mungkin tidak kurang dari Quill Fight. Ketika leluhur keluarga Wu mendapatkan topeng dewa kuno, mereka tidak mempublikasikannya kepada publik maupun tidak berniat untuk memberitahu keluarga Jiang. Jelas bahwa mereka juga memiliki pemikiran kecil mereka sendiri. Ini berarti bahwa keluarga kerajaan mungkin tidak tahu bahwa ada gunung emas yang tersembunyi di bawah hidung mereka. Chen Beiyuan dengan santai memasukkan topeng dewa kuno ke dalam ruang sistem. Meskipun benda ini jahat dan tidak terkendali serta berpotensi melahap pemiliknya, dia memang memiliki cara untuk menghadapinya. Jika digunakan dengan baik, bahkan seorang kaisar perang peringkat 8 pun akan terbunuh. Kebetulan itu adalah salah satu kartu trufnya. Sepertinya kita perlu mencari tahu di mana reruntuhan itu berada dan kemudian memanfaatkan keluarga kerajaan. Saat Chen Beiyuan sedang memikirkan cara mendapatkan informasi yang relevan. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu dan suara pengurus rumah. Tuan muda, Pangeran ke-6 sudah turun dan ingin bertemu dengan Anda. Dia bilang dia di sini untuk menepati janjinya untuk mendetoksifikasi Anda. Pangeran ke-6 Jiang Yunhua. Bagus, bagus, bagus. Aku ingin minum susu dan ibuku datang. Saya khawatir tidak ada saluran berita yang sesuai tetapi sekarang seseorang telah mengambil inisiatif untuk mengantarkannya ke depan pintu saya. Sepertinya saya harus menggunakan beberapa trik hari ini. Tolong izinkan dia masuk. Bab 224 Bas. Sejak mempelajari kitab medis tanpa kata, Chen Beiyuan baru merawat 2,5 orang. Salah satunya adalah An Biyu yang menghilangkan kutukan pemakan jiwa darinya yang memungkinkannya untuk memulihkan ingatannya, mendapatkan kembali kultivasinya, dan menerimanya sebagai anjingnya. Salah satunya adalah Jiang Yunhua yang membantunya mendetoksifikasi racun api di tubuhnya dan menghilangkan racun di tubuhnya. Dia juga mencuci tangan, wajah, dan membilas mulutnya. Setengah lainnya adalah naga kecil konyol Anu yang dipijat secara teratur setiap malam dengan menyentuh tulang, memeriksa gigi, menimbang secara teratur, mengasah tanduk naga, mengukur ekor naga, dan menyesuaikan susu hewani bergizi. Jika bukan karena perawatan yang cermat ini, naga kecil itu tidak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Meskipun benda ini terlihat seperti manusia, sebenarnya adalah naga sehingga dia hanya dapat dianggap setengah manusia.
Chen Beiyuan menggunakan kitab medis tanpa kata, sebuah buku yang dapat dianggap sebagai kitab medis tentang wanita. Sekarang pasien wanita kedua, Jiang Yunhua, akhirnya kembali untuk kunjungan lanjutan setelah perawatan terakhirnya. Untuk mendapatkan beberapa informasi berguna, Chen Beiyuan secara alami perlu membuat beberapa pengorbanan yang diperlukan. Beiyuan, seorang wanita cantik mengenakan gaun merah menyala yang memamerkan lekuk tubuhnya sepenuhnya tampak begitu cantik sehingga dia tampak seperti ratu api perlahan masuk. Namun setelah melihat sosok yang mendominasi di ruangan itu, wajahnya berubah sedikit malu dan merah, dan tiba-tiba dia memutar kakinya dan secara tidak sengaja jatuh ke pelukannya. Beiyuan, racun api dari terakhir kali sepertinya belum sepenuhnya sembuh. Masih ada sisa. Beberapa hari terakhir ini jantungku berdetak sangat cepat dan aku selalu merasa sedikit sesak napas. Jika kamu tidak percaya, dengarkan dan lihat apakah benar-benar berdetak sangat cepat. Jangan katakan itu, aku mengerti, duduklah. Dari perspektif medis, jelas bahwa teknik pijat biasa dan metode perawatan tidak lagi banyak berguna bagi pasien nomor 2, Jiang Yunhua. Melanjutkan penggunaannya hanyalah solusi sementara dan tidak banyak berguna. Oleh karena itu, kali ini Chen Beiyuan bersiap untuk menggunakan cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah ini. Tanda hubung. Saat pasangan dokter pasien ini mulai berkomunikasi dan saling mengobati, sesosok tubuh yang dingin dan elegan muncul di luar pintu keluarga Chen. Itu adalah primadona sekolah yang dingin dan elegan, Leng Ruobing. Setelah mengetahui bahwa Beiyuan telah kembali, dia jelas tidak bisa menahan diri dan berinisiatif untuk mengunjunginya. Sebelumnya karena kurangnya kekuatan, dia tidak dapat memasuki kuil void yang mengakibatkan dia tidak melihat siapapun dari Beiyuan selama hampir setengah bulan. Setelah tidak melihat Xiao Beiyuan selama setengah bulan, dia sangat lelah hingga hampir menjadi gila. Nona Leng. Penjaga di depan rumah Chen melihat orang itu datang dan berteriak dengan hormat. Karena Chen Beiyuan telah memberikan instruksi sebelumnya bahwa Leng Ruobing bebas pergi ke kamarnya dan para penjaga yang bertugas tidak menghentikannya sama sekali dan membiarkannya pergi begitu saja. Beiyuan, aku datang. Wajah Leng Ruobing tidak bisa menyembunyikan sedikit pun kegembiraan dan antisipasi dan matanya menunjukkan obsesi dan keinginan seperti kucing keren yang akan bertemu pemiliknya. Namun kucing yang menyendiri ini selalu menunjukkan sisi yang sangat berlawanan di depan pemiliknya. Namun, tepat ketika dia memasuki halaman belakang dan hendak mendekati kamar Beiyuan, jalannya dihalangi oleh pengurus rumah tangga yang tiba-tiba muncul. Nona Leng, tuan muda saat ini sedang berlatih dan berada pada saat yang kritis. Tidak cocok baginya untuk bertemu tamu. Bagaimana kalau Anda kembali keesokan harinya? Sebelum pengurus rumah tangga selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit seolah-olah dia telah mendengar sesuatu. Dia dengan cepat memberi jalan dan mengulurkan tangannya untuk membimbing. Maaf, saya melakukan kesalahan. Nona Leng, silakan lewat sini. Tuan muda ada di dalam. Saya masih ada urusan yang harus diselesaikan jadi saya tidak akan mengganggu Anda dan tuan muda. Leng Ruobing tertegun seolah sedikit terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, pengurus rumah tangga di depannya membungkuk dan pergi dengan tergesa-gesa. Snap. Pengurus rumah tangga menutup pintu. Apa yang terjadi? Leng Ruobing mengerutkan kening. Intuisi tajamnya membuatnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah ada sesuatu yang salah dengan Beiyuan? Atau apakah dia sibuk dengan sesuatu? Matanya melihat ke arah halaman di depannya seolah-olah semua kebenaran tersembunyi di sana. Ketika dia melangkah ke halaman, berjalan ke ruangan yang familiar, dan masuk ke dalam, dia tiba-tiba mendengar beberapa jeritan halus. Pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar dan dia membeku di tempat untuk sesaat. Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Tidak, kamu datang tepat waktu. Snap. Pintu kamar tidur tiba-tiba terbuka. Leng Ruobing diseret masuk sebelum dia bisa bereaksi. Ding, tuan rumah telah memperoleh elemen api khusus dan perubahan khusus telah terjadi di dalam tubuh sehingga membuatnya kebal terhadap sebagian besar kerusakan akibat api dan kemampuan pemulihannya sendiri telah meningkat pesat. Ding, tuan rumah memperoleh elemen es khusus dan fisiknya mengalami perubahan khusus menjadi kebal terhadap sebagian besar racun dan mendapatkan kemampuan afinitas serangga. Darah naga Ding di tubuh Inang menjadi gelisah dan kebal terhadap invasi racun palsu. Tanda, jauh di dalam jiwa. Naga konyol kecil itu tidur nyenyak sambil memeluk bantal ayuan dan mengisap botolnya. Dia tidak menyadari keseriusan situasi saat ini. Dia dirampok. Jiang Yunhua yang racun apinya telah disembuhkan tampak sedikit takut dan enggan saat dia berjalan keluar dari rumah Chen. Snap snap snap. Dia memukuli punggung bawahnya dan berdiri tegak. Tidur semalaman di luar terlalu berlebihan. Aku harus kembali dulu dan kembali lagi nanti jika ada kesempatan. Ruo Wei, sayang sekali jika kamu tidak menggunakannya sendiri. Sebagai saudara yang baik, aku akan membantumu mencoba terlebih dahulu. Harus saya katakan bahwa pria Anda cukup pandai menjahit. Jiang Yunhua yang sedang menikmati momen itu tidak menyadari bahwa secara diam-diam sepasang mata menawan sedang menatap sosoknya yang pergi. Bai Ruowei dengan tenang memperhatikan Jiang Yunhua si kucing pencuri kecil yang kenyang masuk ke mobil dan pergi dengan angkuh.
Dia sedikit menurunkan matanya dan membelai rubah putih salju di lengannya. Ahli, apa kau pikir aku salah? Aku selalu ingin menunggu hingga malam pernikahan sebelum menyerahkan diriku pada Bei Yuan. Karena alasan ini, aku bisa mengizinkan Bei Yuan untuk berlatih sebelum menikah hanya untuk melatih keterampilannya. Aku pikir aku bisa menahannya selamanya, tetapi melihat mereka bermain-main dengan suamiku di masa depan, aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Katakan padaku, adakah wanita yang bisa tahan dengan ujian seperti itu? Ini seperti film aksi tertentu dari negara Sakura di mana orang yang paling Anda cintai menjadi bas dan siapapun dapat menaikinya. Siapa yang tahan dengan ini? Bai Ruowei berpikir bahwa dia telah mencapai kesuksesan besar. Namun pada akhirnya aku tidak bisa. Dia memutuskan untuk mengunci pintu untuk pria yang dicintainya terlebih dahulu. Mari kita ubah bas umum menjadi penggunaan pribadi terlebih dahulu. Jika bajingan itu ingin naik bas lagi, mereka harus menanyakan pendapatnya terlebih dahulu. Rubah seputih salju yang sedang dibelai itu gemetar ketakutan dengan kepala tertunduk dan telinga terkulai seolah-olah tidak tahu apa-apa. Mungkin karena tahu bahwa Ahri tidak akan menjawab, Bai Ruowei mengeluarkan ponselnya dari jurang seputih salju, memutar nomor saudara laki-laki pria itu tanpa ekspresi, dan berkata dengan suara dingin. Malam ini aku tidak peduli alasan apapun yang kau berikan bahkan jika kau sedang gantung diri atau sekarat, undang iparmu untuk pulang. Bab 225 Leluhur Keluarga Jiang. Bai Yus bingung ketika menerima telepon dari saudara perempuannya. Dia sehat dan kuat, jadi bagaimana mungkin dia gantung diri tanpa alasan dan segera mati? Terlebih lagi, bagaimana itu berhubungan dengan saudara iparnya? Saudara iparnya sangat baik padanya, bagaimana mungkin dia selingkuh darinya? Jika bukan karena bantuan saudara iparnya terakhir kali, dia mungkin telah kehilangan Xiao Xiao Bai-nya. Ketika Bai Yus memikirkan hal ini, dia langsung dipenuhi dengan semangat kepahlawanan, kebenaran menjadi yang utama, darahnya mendidih, dan dia menyembur. Kakak, aku Xiao Bai terkenal karena kesetiaanku. Apa yang kamu lakukan tidak bermoral dan buruk. Bahkan jika aku Bai Yus mati di luar hari ini, aku tidak akan pernah mengkhianati saudara iparku. Sebuah suara familiar terdengar. Tubuh Bai Yus gemetar dan ketakutan didominasi oleh iblis kegelapan sejak kecil hingga dewasa tiba-tiba muncul di benaknya. Kakinya tanpa sadar melemah dan dia berlutut secara langsung. Kakak, sebenarnya bukan itu maksudku. Kita semua keluarga bisnismu adalah bisnisku. Jika kau bertanya padaku sebagai adikmu, aku akan melakukan apapun untukmu tanpa ragu. Jangan khawatir, menjadi saudara kandung di hatiku bukankah hanya tentang meminta kakak iparku untuk pulang? Itu masalah kecil. Aku punya 9 cara. Kakak ipar bukan berarti Xiao Bai tidak setia. Aku benar-benar tidak bisa melindungi diriku sendiri. Jangan terkecoh dengan fakta bahwa adikku terlihat seperti adik yang lembut dan perhatian di depanmu. Tapi dia tidak seperti ini di depanku. Adikku sama sekali tidak lembut. Dia memukul saya. Dia benar-benar memukul saya. Atau jenis yang memukuli Anda sampai mati. Jenis yang bahkan ayahnya sendiri pun tidak bisa menghentikannya. Bukannya persaudaraan itu tak tertandingi, hanya saja hidup lebih hemat biaya. Dia memohon padaku untuk melakukan sesuatu dan aku harus berlutut dan mendengarkan. Saudara ipar, kamu harus menikahinya secepat mungkin. Aku sangat takut padanya. Lakukan pekerjaanmu dengan baik atau kakimu akan patah. Suara dingin Bai Ruowei datang dan langsung membuat Bai Yus sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menanggapi tanpa tampang tidak tertibnya barusan. Ya. Bip bip. Telepon ditutup. Panggilan. Bai Yus berlutut di tanah dengan kaki lemas melihat telepon yang ditutup. Dia memberanikan diri untuk menghela napas panjang dan butiran keringat dingin menetes ke tanah, bahkan punggungnya basah oleh keringat. Wajahnya menunjukkan rasa sakit karena mengkhianati saudara iparnya dan kegembiraan karena selamat dari bencana. Kedua emosi kompleks ini saling terkait menyebabkan dia menderita di dalam hatinya. Saudara ipar, aku tidak bisa menahannya. Aku hanya bisa menjadi saudara yang baik dan patuh. Wanita jahat mana yang benar-benar akan mematahkan kakiku? Nikahi dia dengan cepat, aku benar-benar takut padanya. Saat Bai Yus berlutut di tanah bergumam pada dirinya sendiri memikirkan cara untuk menipu saudara iparnya agar pulang, dia tidak menyadari bahwa ada sosok anggun yang memegang 7 serigala di belakangnya. Kau makhluk jahat, kau benar-benar masuk ke ruang kerjaku dan mencuri segel resmi. Kau bahkan menggunakan namaku untuk menipu departemen propaganda agar meminta pamanmu mengeluarkan pengumuman resmi. Baru saja orang dari istana datang untuk menanyaiku. Dia bertanya kepadaku apa yang ingin dilakukan keluarga Bai. Kupikir kau akan meruntuhkan atap jika aku tidak mendisiplinkanmu selama 3 hari. Bai Yinyun menatap putranya yang pemberontak di depannya dengan wajah penuh amarah ringan dan mencambuknya dengan ganas dengan 7 serigala di tangannya. Snap snap snap. Jangan pukul aku, kakakku yang menyuruhku melakukannya, dialah yang menyuruhku melakukannya. Makhluk jahat, kau berani menjebak Weir ketika kau akan mati. Seluruh ibu kota tahu tentang hal absurd ini dan hanya bajingan kecil sepertimu yang bisa melakukannya. Aku khawatir kau tidak akan selamat hari ini. Keluarga Chen.
Chen Beiyuan belum tahu bahwa saudara iparnya mengambil kesalahan dan tunangannya berencana untuk berkomplot melawannya. Saat ini matanya terpejam dan pikirannya terus mengingat setiap detail kejadian semalam dan informasi intelijen yang telah ia kumpulkan. Kemarin dengan kerja kerasnya Jiang Yunhua sangat membantu dalam menjual intelijen tentang keluarga kerajaan dan memberinya banyak informasi. Pertama-tama, yang dapat dikonfirmasi sementara adalah bahwa keluarga Jiang saat ini tidak mengetahui tentang reruntuhan tersebut. Mereka juga tidak tahu bahwa ada gunung emas yang sebanding dengan kuil void yang tersembunyi di bawah hidung mereka. Namun kabar buruknya adalah reruntuhan tersebut saat ini tersembunyi di alam rahasia berukuran sedang yang dikendalikan oleh keluarga kerajaan. Mungkin sulit untuk masuk. Saya telah menipu keluarga kerajaan 2 kali sebelumnya dan mendapatkan naga kecil yang konyol. Dengan kekuatan magis Jiaozi, bahkan jika keluarga kerajaan bodoh, mereka akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan pasti akan menjaga diri terhadap saya. Jika saya tidak berkorban kali ini, menggunakan Yunhua sebagai titik terobosan, melakukan perangkap kecantikan, dan membuang banyak waktu untuk berbicara, saya khawatir akan sulit untuk mengetahui hal-hal ini. Sepertinya akan sulit untuk mencapai reruntuhan dalam waktu singkat. Kita perlu merencanakan dengan hati-hati. Tapi aku juga punya rencana cadangan. Yunhua, pangeran ke-6 kekaisaran, bukanlah orang bodoh. Kurasa dia sudah menebak beberapa maksud dan pikiranku. Mengingat kepribadiannya, aku khawatir dia akan membantuku secara diam-diam. Tentu saja dengan sifat nimfomanianya, dia mungkin akan menggunakan ini sebagai alasan untuk datang dan duduk bersamaku ketika dia tidak ada kerjaan dan menggunakan ini sebagai pemerasan untuk berbicara panjang lebar denganku sepanjang malam. Kita semua sudah dewasa, tidak perlu menjelaskan beberapa hal terlalu jelas. Cukup mengetahuinya di dalam hati. Selama dia bisa memberikan bantuan, beberapa pengorbanan yang tidak signifikan masih bisa ditanggung. Meskipun keluarga Chen sangat kuat saat ini, Chen Beiyuan masih memiliki beberapa ketakutan tentang keluarga kerajaan yang merupakan raksasa. Jika itu adalah keluarga top lainnya, dia akan memiliki lebih banyak cara untuk menggunakan kemampuannya. Namun, tidak mudah bagi keluarga Jiang untuk mempertahankan posisinya sebagai bos kekaisaran. Keluarga Jiang memiliki 2 kaisar perang peringkat 8. Salah satunya adalah Jiang Baiyi, kepala sekolah tinggi Donghua, dan yang lainnya adalah Jiang Tianhong, panglima tertinggi garda kekaisaran. Keduanya, satu sipil dan satu militer, adalah pilar terkuat keluarga kerajaan. Namun, jika itu masalahnya, keluarga kerajaan tidak akan ditakuti oleh semua keluarga terkemuka dan keluarga Chen. Yang benar-benar membuat takut semua keluarga terkemuka adalah leluhur keluarga Jiang yang hidup terpencil jauh di dalam istana. Monster tua itu telah hidup setidaknya selama 800 tahun. Masa hidup seorang kaisar perang tingkat 8 tidak lebih dari 500 tahun. Bahkan jika dia terus-menerus mengonsumsi harta yang memperpanjang hidupnya, efek obatnya akan sepenuhnya kehilangan efektivitasnya. Paling banyak dia hanya bisa hidup ekstra 100 hingga 200 tahun. Namun leluhur keluarga Jiang tidak pernah mati. Dia bahkan mengadakan perjamuan ulang tahun setiap 100 tahun dan mengundang kaisar perang dari keluarga-keluarga besar untuk hadir. 500 tahun yang lalu, dia adalah yang terkuat dari umat manusia. 500 tahun kemudian, kekuatan orang tua ini bahkan lebih tak terduga. Banyak orang bertanya-tanya apakah dia telah mengambil langkah itu. Bab 226 Beiyus kakak ipar ayahku memukulku cepat ke sini. Siapa yang tidak takut pada monster tua yang telah hidup selama lebih dari 800 tahun dan telah jauh melampaui batas umur seorang kaisar perang kelas 8? 500 tahun yang lalu, dia adalah salah satu pejuang terkuat umat manusia. Sekarang 500 tahun telah berlalu, siapa yang tahu di mana dia telah mencapai? Selama bertahun-tahun orang-orang dari semua keluarga telah menunggu monster tua ini mati, tetapi leluhur keluarga Jiang telah hidup sehat dan bahkan terlihat lebih muda dan lebih muda. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah ia lampaui. Dapat dikatakan bahwa selama leluhur keluarga Jiang masih hidup, status keluarga kerajaan akan stabil seperti Gunung Tai dan sulit untuk digoyahkan. Tidak ada yang berani bertaruh apakah monster tua ini telah mencapai alam dewa perang tingkat 9. Bahkan jika bukan itu, saya khawatir itu sangat dekat atau bahkan telah memperoleh sebagian kekuatan tingkat ke-9. Jika tidak, monster tua ini tidak akan hidup selama ini. Anda tahu hanya dewa perang kelas 9 yang bisa hidup selama lebih dari 1000 tahun. Abadi tua ini sangat dekat. Dan sekarang di aliansi manusia yang terdiri dari negara-negara di seluruh dunia, leluhur keluarga Jiang tidak diragukan lagi adalah keberadaan yang paling misterius di antara semua manusia terkuat. Dalam novel aslinya ada sangat sedikit informasi tentang leluhur keluarga Jiang. Dia hampir tidak pernah terlihat mengambil tindakan. Namun, dia seharusnya tidak mengambil langkah terakhir untuk menembus alam ilahi. Paling banyak, dia hanya mengambil setengah langkah. Jika dia benar-benar menembus alam ilahi, situasi kekaisaran Donghua pasti tidak akan seperti sekarang ini. Keluarga kerajaan hampir dapat mendominasi negara dan tidak akan terlalu sulit untuk menekan keluarga-keluarga teratas.
Selain itu, meskipun leluhur keluarga Jiang tampak misterius, pasti ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Misteri tidak berarti kekuatan. Semakin misterius dia, semakin itu berarti dia menyembunyikan sesuatu. Mata Chen Beiyuan sedikit berkedip dan dia membuat penilaian sendiri. Setelah membaca novel aslinya, dia secara alami tahu betapa berharganya Dewa Perang tingkat ke-9 itu. Terus terang saja, dalam novel aslinya, dia yang baru saja menembus Dewa Perang kelas 9 hampir bisa mengalahkan seluruh kekaisaran Donghua dan bahkan semua orang terkuat dari aliansi manusia hingga jatuh ke tanah. Jika leluhur keluarga Jiang telah mencapai alam Dewa Perang tingkat ke-9, keluarga kerajaan Jiang tidak akan berakhir dalam situasi canggungnya saat ini dan tidak akan ditunjuk oleh keluarga Chen dari waktu ke waktu. Hanya ketika seseorang berada dalam situasi canggung karena tidak berada di atas maupun di bawah, orang akan berpura-pura menjadi misterius dan mengintimidasi semua pihak seperti sekarang ini. Namun, monster tua yang dicurigai sebagai dewa memiliki kekuatan pencegah yang besar. Setidaknya selama ratusan tahun, tidak ada yang ingin menantang keluarga Jiang dan mencoba untuk duduk di kursi kerajaan. Hehe, siapa yang tidak ingin mencoba menjadi bos? Chen Beiyuan memejamkan matanya dan menunjukkan ekspresi nyaman di wajahnya. Dia mendengar suara orang makan es loli di telinganya dan berpikir dalam hati. Tidak pernah ada kekurangan orang yang ambisius di dunia ini. Siapa yang tidak ingin duduk di posisi itu? Tentu saja Anda ingin bertanya kepada Chen Beiyuan apakah dia punya ide ini. Haha, siapa tahu. Tiba-tiba suara makan berhenti dan suara dingin dan halus tiba-tiba terdengar. Beiyuan, hubungan kita sekarang apa? Wow. Jangan bertanya, terus saja. Chen Beiyuan mengulurkan tangannya dan mengangguk lalu membelai kepalanya seolah sedang membelai anak kucing yang penurut. His Ruobing, kamu sekarang telah mengolah sutra Guliar hingga puncak tingkat ke-4 dan kamu tidak jauh dari menjadi komandan perang tingkat 5. Ini membuktikan bahwa kamu memang berbakat. Bagaimana kalau begini, kamu tidak perlu tinggal di Akademi Donghua lagi. Kamu tidak akan belajar banyak di sana. Aku akan menyuruh seseorang meneleponmu dan kamu bisa mendapatkan sertifikat kelulusanmu secara langsung. Chen Beiyuan secara alami tidak berniat membiarkan Leng Ruobing tinggal di Akademi Donghua. Bagaimanapun, itu adalah wilayah keluarga Jiang, jadi dia ingin menghindari kejadian tak terduga. Dia telah berjanji kepada Biyu bahwa dia akan menjaga putrinya dengan baik. Selain itu, mereka adalah orang-orang kita sendiri dan kita telah memberi mereka 3 kesempatan untuk berbicara. Kita tidak bisa memperlakukan mereka terlalu keras dalam beberapa hal. Aku akan memberimu 2 pilihan. Yang pertama adalah aku akan memberimu surat rekomendasi atas nama keluarga Chen. Kamu dapat memilih departemen manapun yang ingin kamu kerjakan, seperti militer, pengadilan, lembaga penelitian, biro intelijen, biro investigasi, DEL. Dalam 3 tahun, aku akan mempromosikanmu 3 tingkat dan langsung menempati posisi penting. Tiga promosi berturut-turut dalam 3 tahun. Ini seperti menaiki mesin promosi yang melambung tinggi ke langit. Sedikit ketidaknyamanan di wajah Leng Ruobing menghilang seketika dan matanya penuh kejutan dan kegembiraan. Dia juga seorang wanita yang ambisius. Setelah menyaksikan godaan kekuasaan dengan mata kepala sendiri, bagaimana mungkin dia menutup mata? Dengan tingkat kultivasinya saat ini, jika dia bergabung dengan militer secara langsung, dia paling banter hanya bisa menjabat sebagai kolonel. Dan kemungkinan besar itu bersifat administratif atau logistik. Tetapi jika apa yang dikatakan Chen Beiyuan benar, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi seorang jenderal dalam 3 tahun. Meskipun dia mungkin bukan tipe orang yang memimpin pasukan secara langsung dan ada kemungkinan besar bahwa dia adalah wakil dari departemen kuat lainnya dengan kekuatan nyata, itu sudah cukup untuk menarik banyak orang. Kecepatan promosi seperti roket ini mungkin akan membuat banyak orang yang ingin maju menjadi gila. Pada saat itu bahkan di dalam kekaisaran dengan dukungan keluarga Chen, dia akan dianggap sebagai tokoh top. Ini berkali-kali lebih kuat dari keluarga Leng sebelumnya. Chen Beiyuan tidak terlalu terkejut dengan reaksi keras Leng Ruobing dan melanjutkan. Dibandingkan dengan yang pertama, yang kedua lebih sulit. Dia akan menjadi sekretaris pribadi saya untuk selalu siap sedia setiap saat untuk bertanggung jawab atas perjalanan harian saya dan beberapa kebutuhan normal. Bo, saya memilih yang kedua. Ketika Leng Ruobing mendengar pilihan kedua, pupil matanya menyusut dan dia langsung membuang pilihan pertama dari benaknya tanpa ragu-ragu. Dibandingkan dengan opsi kedua, yang pertama tidak diragukan lagi adalah sampah. Apa itu sekretaris pribadi? Tentu saja, dia adalah orang terdekat dengan pemimpin. Seperti kata pepatah, seorang sekretaris melakukan sesuatu ketika ada pekerjaan yang harus dilakukan, dan seorang jurutulis melakukan sesuatu ketika tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan. Selama dia memilih yang kedua, dia bisa mengikuti Chen Beiyuan dengan pembenaran di masa depan. Dan ada juga kemungkinan untuk dipromosikan. Siapa Chen Beiyuan? Tuan muda dari keluarga Chen, kepala keluarga masa depan, dan pemimpin militer kekaisaran. Siapa yang tidak ingin? Leng Ruobing adalah wanita yang ambisius. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Bai Ruowei, Jiang Yunhua, dan yang lainnya dalam hal latar belakang, jadi dia harus menemukan cara lain dan tidak mengambil jalan yang biasa. Daripada memilih opsi pertama, dapatkan haknya.
Lebih baik memilih opsi 2 dan menjadi hak. Sudahkah Anda memikirkannya? Saya tidak akan mengubahnya. Ya, aku sudah memikirkannya. Melihat gadis yang berperilaku baik dan patuh mengangguk terus-menerus sedingin kucing, Chen Beiyuan menarik napas dan senyum main-main muncul di wajahnya. Dahulu kala, primadona sekolah yang nakal dan arogan di Hotel Longteng sepertinya hilang selamanya. Punggung lurus itu tidak bisa lagi diluruskan. Sejujurnya dia masih menyukai penampilannya yang tidak tertib di awal. Itu memberinya kesenangan yang tak bisa dijelaskan untuk memukulinya seperti itu. Tepat ketika Chen Beiyuan sedang mempertimbangkan apakah akan terlibat dalam permainan peran, minatnya terganggu oleh panggilan telepon. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells. Penelepon itu ternyata adalah saudara iparnya Bai Yus. Masalah apa lagi yang menimpa orang ini? Reaksi pertama Chen Beiyuan adalah Bai Yus mendapat masalah lagi dan datang kepadanya untuk meminta bantuan lagi. Jadi dia menjawab telepon. Sebelum Chen Beiyuan dapat berbicara, dia mendengar saudara iparnya, Bai Yus, menangis dan melolong dari ujung telepon. Kakak ipar, ayahku memukuliku, cepat ke sini, cepat ke sini. Bab 227 Konspirasi melawan Chen Beiyuan. Kakak ipar ayahku memukulku. Chen Beiyuan. Tentu saja dia tahu persis mengapa saudara iparnya dipukuli. Penghancuran keluarga Wu bukanlah masalah kecil, semua keluarga lain menunggu dan menonton dan keluarga kerajaan memiliki sikap ambigu dan belum membuat pernyataan apapun. Banyak orang yang ambisius bersiap untuk menyebarkan desas-desus secara diam-diam dan menaruh topi besar di keluarga Chen. Beberapa hal tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu kalimat. Dia sebelumnya menuduh keluarga Wu melakukan pengkhianatan atas nama keluarga Donghua Chen tetapi masih kurang legitimasi. Setiap perusahaan memiliki sikap ambigu dan menolak untuk mengungkapkan posisinya. Kau bilang itu pengkhianatan jadi aku tidak mengakuinya. Aku bahkan mengatakan bahwa kau membahayakan orang-orang yang setia. Saat itu aku akan menyebarkan seluruh rumor tentangmu dan menuduh keluarga Donghua Chenmu membunuh orang-orang yang setia. Jika Anda mengipasi angin jahat lagi dan menyalakan api Fata Morgana dan opini publik terbangkitkan, keluarga Chen Anda bisa bersiap untuk dikritik oleh rakyat kekaisaran. Opini publik terkadang buta dan begitu seseorang memulainya, keadaan bisa menjadi tidak terkendali. Dengan gelombang ketenaran, reputasi yang dikumpulkan oleh keluarga Donghua Chen selama ratusan tahun mungkin akan hancur. Tidak peduli seberapa kuat senjatamu, penaku juga tidak lemah. Tepat ketika banyak orang bersiap untuk melakukan sesuatu secara diam-diam. Iblis kecil tertentu dari keluarga Bai benar-benar dengan angkuh pergi ke Departemen Propaganda Kekaisaran dan Kementerian Luar Negeri dengan pemberitahuan hukuman yang dicap dengan segel resmi untuk mencari paman dan paman ketiganya dan secara langsung mengeluarkan pengumuman resmi secara internal dan eksternal untuk mendefinisikan masalah tersebut. Keluarga Wu berkhianat. Minus. Wah, ini didukung langsung oleh kekaisaran resmi. Apa yang ingin kamu lakukan keluarga Bai? Para petinggi masih mempelajarinya, dan kamu tinggal memberikan keputusan akhir kamu akan pergi ke surga. Keluarga Chen membunuh seseorang dan keluarga Bai memposting pesan kedua keluarga Anda bekerja sama dengan sangat baik. Kali ini semua rumor telah diblokir secara langsung. Jika Anda terus melakukan ini, Anda akan menamparkan diri sendiri. Bai Yus telah berhasil memamerkan reputasinya di depan banyak tokoh besar. Pria di istana itu jelas juga geli dengan tindakan keluarga Bai dan langsung memanggil Bai Yinyun untuk menanyainya. Menanggapi hal itu, Bai Yinyun mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana cara mendidik putranya dan bahwa putranya keras kepala dan dia pasti akan memukulinya ketika dia sampai di rumah. Hanya dengan satu kalimat masalah itu benar-benar selesai. Oleh karena itu, rencana Bai Yus tidak bisa dihindari. Chen Beiyuan tahu betul bahwa masalah ini kemungkinan besar diatur oleh tunangannya, dan saudara iparnya tidak memiliki otak itu. Yang paling dia tahu adalah berteriak, kakak ipar hebat, setelahnya. Adapun calon ayah mertuanya, Bai Yinyun, dia pasti bisa menebak situasinya. Memukulinya hanyalah penjelasan kepada keluarga kerajaan. Anak itu bodoh, beri saja dia pukulan. Apa kau ingin menyeretnya keluar dan mengeksekusinya? Mereka semua adalah rubah berusia ribuan tahun dan mereka akan mundur jika mereka saling memberi jalan keluar. Dengan demikian, dunia di mana hanya Bai Yus yang terluka secara langsung tercapai. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia punya adik yang merupakan iblis penekan suami. Oke, berhenti melolong, aku akan datang malam ini. Mendengarkan lolongan dari ujung telepon seperti penyembelihan babi saat tahun baru, Chen Beiyuan menunjukkan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Dia untuk sementara mengesampingkan beberapa ide bermain peran dan hanya mencuci muka dan membuat masker wajah untuk kucing yang serakah dan keren. Batuk. Bagaimanapun dia adalah saudara ipar saya dan dia telah banyak membantu saya jadi saya harus pergi dan menemuinya. Tetapi karena suatu alasan dia memiliki perasaan aneh seolah-olah ada sesuatu yang salah. Suara Bai Yus yang sedikit bersemangat dan aneh terdengar dari ujung telepon. Kakak ipar, aku akan menunggumu. Tanda hubung.
Saat berita itu berfermentasi semalaman, keluarga Wu memberontak dan seluruh klan dimusnahkan. Berita bahwa Chen Beiyuan telah membunuh Kaisar Kuasi pada akhirnya menyebar ke seluruh negeri dan luar negeri menyebabkan badai besar. Kaisar Kuasi bukanlah kubis. Bahkan di antara pasukan top, Kaisar Kuasi adalah tokoh yang terkenal. Sekarang dia benar-benar dibunuh oleh Raja Perang peringkat. Hal yang mengerikan seperti itu akan sulit dipercaya jika tidak ada banyak saksi mata dan dukungan dari negara adidaya teratas, Kekaisaran Donghua. Ini benar-benar terlalu mengejutkan. Klan rubah King Qiu. Bunuh Kaisar Kuasi. Ketika Tusan Susu mendengar berita itu, meskipun penampilannya tenang, hatinya seolah-olah sebuah batu besar dilemparkan ke danau yang tenang, menyebabkan riak-riak besar. Ketika dia berada di alam rahasia Void sebelumnya, dia samar-samar merasakan bahwa kekuatan sejati Chen Beiyuan berada di atas kekuatannya. Tetapi pada saat itu dia masih memiliki peluang bagus untuk melawannya. Namun, sudah berapa lama sejak saat itu dan kekuatan lawan telah membuat terobosan baru. Kecepatan kultivasi ini sepertinya terlalu cepat. Bukankah dia akan sangat diganggu di masa depan? Apakah dia akan ditekan dan diusap? Ketika dia memikirkan beberapa adegan yang tak terlukiskan, rona merah tiba-tiba muncul di wajah suci yang sombong dari klan rubah King Qiu ini. Dalam wujud takdir di atas kepalanya, rubah langit berekor 9 yang berdiri di atas awan keberuntungan ungu dan bermandikan cahaya kemasan yang cemerlang memiliki sedikit keanehan dan kejanggalan di mata hidupnya. Tanda hubung. Keluarga Ito negara Sakura. Kultivasi kakek Chen Beiyuan meningkat terlalu cepat. Jika kita terus menganggapnya sebagai titik terobosan, saya khawatir kita harus membayar harga yang mahal. Haruskah kita mengubah target kita? Ito Ziyu menatap dengan sungguh-sungguh batu proyeksi jernih di depannya, yang mencatat berbagai detail terperinci tentang pertarungan antara Chen Beiyuan dan leluhur keluarga Wu. Informasi penting ini disampaikan semalam oleh sekutu penting keluarga Ito di Kekaisaran Donghua melalui saluran khusus. Setelah melihat Chen Beiyuan memamerkan kekuatannya yang hampir tak tertahankan, kepala keluarga Ito tidak bisa menahan diri untuk merasa curiga. Jika Anda ingin menggunakan orang ini sebagai pemicu rencana invasi, harga yang harus Anda bayar terlalu tinggi. Tanpa kerjasama dari beberapa kuasi kaisar atau restu dari beberapa senjata ilahi mengerikan yang dapat membuat keputusan akhir, akan sulit untuk menjatuhkannya. Tidak, semakin besar potensi dan kekuatan pria kecil ini, semakin besar upaya yang telah dilakukan seluruh keluarga Donghua Chen padanya. Selama dia mati, keluarga Chen pasti akan menjadi gila dan bahkan seluruh kekaisaran Donghua akan berada dalam kekacauan. Selama kekaisaran Donghua berada dalam kekacauan, itu akan menjadi kesempatan bagi keluarga Ito. Senyum mengerikan dan bengkok muncul di wajah Ito Ryukoshi yang kering dan jelek. Semakin menakutkan potensi yang ditunjukkan Chen Beiyuan, semakin bertekad dia untuk membunuh. Karakter mengerikan seperti itu menimbulkan ancaman besar bagi keluarga Ito. Itu harus dicekik terlebih dahulu. Insiden saat itu terlalu rumit dan keluarga Ito dan keluarga Chen telah menjadi musuh bebuyutan. Selama keluarga Chen tidak dihancurkan, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Haha, bukan hanya keluarga Ito yang ingin dia mati. Ada banyak orang lain. Seseorang akan membantu kita. Tanda hubung, malam. Ketika Chen Beiyuan tiba di keluarga Bai dan disambut dengan hormat ke dalam rumah oleh pengurus rumah tangga, dia bahkan tidak melihat bayangan saudara iparnya, Bai Yus. Ketika saya menelepon, dia mematikan teleponnya dan sepertinya menghilang dari muka bumi. Pada saat ini, sosok yang familiar dan lembut kebetulan muncul di belakangnya. Beiyuan. Bab 228 Bai Ruowei. Beiyuan, ada kucing di kamarku yang bisa melakukan salto. Beiyuan. Bai Ruowei yang kebetulan muncul menatap tunangannya dengan terkejut, wajahnya yang lembut beriak dan dia menatapnya dengan mata penuh kasih sayang. Sungguh kebetulan aku bertemu denganmu tepat setelah keluar dari kamar. Apakah kamu di sini di keluarga Bai untuk suatu keperluan? Ya, ini memang kebetulan Ruowei, aku di sini untuk mencari Xiao Bai. Chen Beiyuan berbalik dan menatap sosok cantik berpakaian putih di belakangnya, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Kulihat Bai Ruowei di depanku mengenakan gaun putih dengan ikat pinggang hitam di pinggangnya yang menonjolkan pinggangnya yang ramping dan sosoknya yang montok. Kaki panjangnya terlihat samar-samar di bawah gaun itu. Kulitnya yang sudah seputih salju dipadukan dengan gaun putih membuatnya tampak seperti peri yang berjalan di atas salju. Wajah cantik dan menawan itu memiliki kepolosan seorang gadis dan pancaran keibuan yang matang. Sepasang mata bunga persik yang hidup menatapnya dengan kelembutan dan cinta yang kompleks. Bahkan jika Chen Beiyuan bertekad, dia linglung sejenak ketika dia melihat sosok lembut di depannya dan matanya tampak dipenuhi dengan keheranan. Namun setelah merasa kagum, dia segera menyadari sesuatu yang aneh. Ada yang salah. Ada sesuatu yang aneh. Dia melirik pembantu rumah tangga yang baru saja menuntunnya dan melihat bahwa dia telah mundur tanpa dia sadari. Para pelayan keluarga Bai di sekitar mereka juga menghilang tanpa jejak.
Bahkan suara jangkrik di pepohonan tiba-tiba berhenti. Dalam sekejap, mereka adalah satu-satunya dua orang yang tersisa di sekitar. Pada saat ini, untuk beberapa alasan, sebuah kata tiba-tiba muncul di benaknya. Penyergapan dari semua sisi. Anda mencari Xiao Bai, itu mungkin sedikit disayangkan. Orang itu baru saja dipukuli habis-habisan oleh ayahnya dan melarikan diri dari rumah dengan marah. Saya tidak tahu di mana dia bersembunyi. Ketika dia mendengar bahwa mereka tidak mencarinya, mata Bai Ruowei tampak berkedip dengan sedikit kekecewaan tetapi dengan cepat menghilang dan berubah menjadi kasih sayang yang dalam lagi dan dia menjelaskan. Namun dalam persahabatan yang tampaknya kuat itu sebenarnya terdapat keinginan yang morbid, terlalu memaksa, dan serakah. Dia sudah mulai merencanakan sejak pengumuman resmi dan sekarang dia akhirnya memikat Bei Yuan ke dalam jebakannya. Selanjutnya, saatnya untuk langkah terakhir. Hari ini dia harus memakan anak kecil ini sepenuhnya untuk mencegah orang luar memanfaatkannya. Itu sangat disayangkan. Mata Chen Bei Yuan berbinar seolah banyak sekali pikiran berputar di benaknya dan senyum lembut tiba-tiba muncul di wajahnya. Jika dia masih tidak bisa melihat pada titik ini bahwa ini semua adalah jebakan yang dipasang oleh tunangannya, maka dia telah hidup dengan sia-sia selama 10 tahun terakhir. Perasaan aneh yang saya rasakan sebelumnya akhirnya dijelaskan pada saat ini. Wah, itu benar-benar satu trik demi trik menggunakan Baiyus sebagai umpan dan benar-benar memancingnya masuk. Tidak heran bajingan kecil Baiyus itu berteriak begitu menyedihkan dan bersemangat sebelumnya seperti babi yang disembelih. Jika yang lain tidak datang, Baiyus akan mendapat masalah. Dia harus bekerja keras. Chen Bei Yuan mungkin sudah menebak alasan mengapa tunangannya menyergapnya. Kemungkinan besar itu karena Jiang Yunhua dan Leng Ruobing pergi ke rumah Chen untuk nongkrong ketika mereka tidak ada kerjaan dan dia tidak bisa menahan rasa cemburunya. Jika dia tidak membaca novel aslinya dan tahu sisi asli Bai Ruowei, dia pasti sudah tertipu oleh penyamarannya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa peri putih yang tampak lembut dan tidak duniawi sebenarnya bisa begitu? Setelah menahannya selama bertahun-tahun, dia jelas tidak berniat untuk menahannya lebih lama lagi. Selanjutnya Bai Ruowei takut dia secara bertahap akan menjebak dirinya sendiri mengubah dirinya dengan kasar dan akhirnya meninggalkan jejaknya sendiri. Namun karena dia bagaimanapun juga adalah tunangannya, Chen Bei Yuan tidak berniat mengungkapkannya secara langsung. Sebaliknya, dia sangat kooperatif dengan senyum yang tidak berubah di wajahnya. Itu tidak penting, sama saja saat mencarimu. Ruowei, aku belum pernah ke keluarga Bai berkali-kali dan aku tidak familiar dengan banyak tempat. Bisakah kamu mengajakku berkeliling? Tentu. Mata Bai Ruowei berbinar dengan gembira seolah-olah dia tidak menyangka rencana itu akan berjalan begitu lancar dan dia membawa Chen Bei Yuan berjalan-jalan di sekitar keluarga Bai. Namun, saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, ujung arah yang diambil Bai Ruowei membawa Chen Bei Yuan adalah kamar pribadinya. Jelas setelah penyergapan dari segala sisi, selanjutnya seharusnya menunggangi jurang yang terlalu dalam. Saat berjalan, Chen Bei Yuan tampak melirik ke arah tertentu secara tidak sengaja seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Tanda hubung. Di sebuah sudut, Baiyus memegang telepon yang mati sambil memperhatikan dua orang yang berjalan pergi dengan kebingungan dan perjuangan di wajahnya, bergumam pada dirinya sendiri. Kakak ipar, aku benar-benar ingin menjadi adik ipar yang patuh dan tidak ingin berbohong padamu. Tetapi jika kamu tidak datang, saudara perempuanku akan benar-benar mematahkan kakiku. Jangan khawatir, kita bersaudara. Aku akan berada di garis depan perintahmu tanpa ragu. Keduanya berjalan dan berhenti dan segera tiba di sebuah taman. Melihat bahwa Bei Yuan akan dijebak, senyum di wajah Bai Ruowei mulai menjadi lebih intens dan matanya ke arah pria di sampingnya secara bertahap menjadi lebih panas. Namun pada saat ini Chen Bei Yuan tiba-tiba berhenti. Ruowei, hari mulai gelap. Mungkin aku harus kembali. Chen Bei Yuan mendongak menatap bulan terang di langit dan tiba-tiba berbicara. Melihat hanya ada satu dorongan terakhir yang tersisa dan mangsanya hendak melarikan diri, senyum di wajah Bai Ruowei membeku. Jika Bei Yuan benar-benar kabur, dia akan sangat marah hingga Nana akan kesakitan dan tidak bisa tidur malam ini. Bei Yuan, sudah sangat larut, aku tidak ingin kamu pulang sendirian. Aku khawatir, bagaimana kalau kamu datang ke kamarku dan duduk? Ada kucing di kamarku yang bisa melakukan salto. Seekor kucing yang bisa melakukan backflip dengan sangat baik, coba lihat. Secercah niat muncul di wajah Chen Bei Yuan dan dia menatap ekspresi Ruowei yang sedikit memohon dan akhirnya mengangguk dengan enggan. Tepat ketika Bai Ruowei sangat gembira dan menarik tangannya dan berlari menuju kamar. Namun, dia tidak memperhatikan senyum sayang di bibir pria di belakangnya. Tanda snap. Awalnya Chen Bei Yuan berpikir bahwa yang disebut kucing yang bisa melakukan salto hanyalah kebohongan yang diceritakan. Namun tanpa diduga ketika dia memasuki kamar Bai Ruowei, dia melihat seekor kucing melakukan salto. Tapi kenapa kucing ini terlihat sangat marah pada rubah? Sama seperti Chen Bei Yuan sedang menyaksikan salto dengan kagum, dia mendengar suara pintu tertutup tiba-tiba di belakangnya. Bai Ruowei bersandar di pintu sambil menatap dengan rakus mangsa yang telah jatuh ke dalam perangkap tanpa menyadarinya dan memutar kunci pintu dengan tangan kanannya. Snap. Pintu itu juga terkunci. Malam ini pasti menjadi malam tanpa tidur. Tanda hubung.
Bab 229 Peribai mengubah Chen Beiyuan. Ruo Wei, kenapa kamu mengunci pintu? Apa yang kamu lakukan? Hentikan, jangan biarkan aku pergi. Aku datang untuk melihat kucing-kucing itu. Bagaimana bisa kamu? Panas sekali. Kenapa aku merasa sangat panas? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan padaku? Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku akan berteriak jika kamu terus melakukan ini. Kamu bisa berteriak bahkan jika tenggorokanmu sakit, tidak akan ada yang datang. Aku telah menyiapkan batasan di ruangan sebelumnya untuk memblokir semua suara dan mata yang mengintip. Tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi di sana. Beiyuan, aku sudah sangat toleran terhadapmu, tetapi kamu telah melanggar batasan terendahku lagi dan lagi. Jika mereka menginginkannya, kamu berikan kepada mereka. Jika mereka menginginkannya, kamu berikan kepada mereka. Mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Saya sudah menyalakan dupa di kamar. Efeknya cukup untuk membuat orang gila. Pembatasan di kamar hanya bisa dicabut. Besok saya sudah meminta Xiao Bai untuk pergi ke rumah Chen untuk memberitahu mereka bahwa Anda akan tinggal di rumah Bai malam ini. Anda tidak boleh pergi kemanapun malam ini, jadi tetaplah di sini. Anak-anak nakal yang tidak patuh harus dihukum. Diiringi oleh suara Chen Beiyuan yang ngeri dan ucapan Bai Ruo Wei yang hampir nimfo. Sebuah pengejaran tiba-tiba terjadi di ruangan itu. Tak lama kemudian Chen Beiyuan yang kelelahan dan lemah merasakan kakinya lemas dan ditangkap oleh peri Bai dan ditekan ke tanah. Ruo Wei, aku selalu menganggapmu sebagai adik perempuanku. Kakak, aku akan membiarkan adikmu membiarkanmu lari. Apakah kamu berani? Apakah kamu berani? Kata, kakak, tidak diragukan lagi seperti amplifikasi buff yang langsung membuat peri Bai berada dalam kondisi beringas dan kecepatan serangannya sendiri meningkat secara langsung sebesar 1000. Harus dikatakan bahwa anak muda zaman sekarang benar-benar tahu cara bersenang-senang. Kedua tunangan yang kemampuan aktingnya sebanding dengan raja film kini telah memulai permainan berburu mereka sendiri. Dalam permainan ini, siapa pemburu dan siapa mangsanya dan siapa yang jatuh ke dalam perangkap, siapa yang bisa mengatakan? Mengapa kita harus membagi beberapa hal terlalu jelas? Bukankah cukup bagi kedua belah pihak untuk mengambil apa yang mereka butuhkan dan mendapatkan apa yang mereka inginkan satu sama lain? Dengan demikian, sebuah drama yang sebanding dengan novel aslinya, Fairy Converts the Devil, mulai terungkap perlahan. Tanda bu. Rubah betina yang telah berlatih salto selama 2,5 hari menghela napas lega ketika dia melihat bahwa mereka berdua ditumpuk di atas satu sama lain. Dia ambruk ke tanah karena kelelahan dan telinga kucing halus di kepalanya tergelincir ke samping. Foxy, aku hampir mati karena kelelahan. Binatang kelas 7 yang bermartabat benar-benar jatuh ke titik memainkan peran seorang gadis bertelinga kucing. Sayang sekali, ini jelas merupakan sejarah kelam kehidupan seekor rubah. Ini hanya karena tuannya memintanya untuk melakukannya, jika tidak, dia tidak akan pernah melakukannya meskipun dia dipukuli sampai mati. Tepat ketika Ali lelah memikirkan kehidupan rubahnya, tiba-tiba dia mendengar jeritan tuannya dan langsung terkejut. Sang guru yang baru saja memegang kendali bertemu dengan serangan balik yang kuat dari iblis dan serangan dan pertahanan menjadi berbeda. Tidak baik. Melihat tuannya berteriak dan melolong setelah dipukuli oleh iblis, Ahri yang setia tidak bisa menahannya dan bergegas maju. Ying. Bebaskan majikan Ahri. Bang. Ahri yang setia kepada tuannya bergegas maju dan ditampar oleh tuannya. Dia langsung terpental dan berguling-guling di tanah beberapa kali. Tanda hubung. Rubah putih salju yang pingsan dan berguling di bawah tempat tidur memiliki ekspresi bingung dan tidak percaya di wajahnya dengan keraguan besar di mata kecilnya. Apa yang terjadi? Tuan, apakah Anda memukul rubah yang salah? Kamu harus mengalahkan orang jahat itu. Sial, pemiliknya pasti bingung dengan bajingan itu dan buru-buru memukul rubah yang salah. Rubah pemberani tidak takut pada kesulitan. Rubah putih salju yang pikirannya belum bereaksi menjadi marah lagi dan bergegas maju. Bang. Setelah ditampar 3 kali berturut-turut, bahkan rubah putih bodoh pun mengerti apa yang dimaksud oleh tuannya. Pergi ke neraka. Di malam yang gelap dengan bulan yang gelap dan angin kencang, tiba-tiba sesosok tokoh tersembunyi muncul melihat sekeliling dan mendekati keluarga Chen dengan hati-hati. Anehnya itu adalah pangeran ke-6 Jiang Yunhua. Setelah melakukan percakapan mendalam dan rahasia dengan Beiyuan tadi malam, Jiang Yunhua diam-diam menyelidiki reruntuhan. Dia segera mendapat informasi baru dan ingin datang dan berbicara panjang lebar dengan Beiyuan sepanjang malam. Jika aku tahu Beiyuan menyukai itu, aku tidak perlu berpura-pura seserius ini sepanjang waktu. Ini semua salah Ruo Wei. Dia terus mencegahku menghubungi Beiyuan, mengatakan bahwa aku harus menunggu sampai dia dewasa. Bukankah aku tahu apakah dia besar atau tidak? Jika bukan karena wanita jahat itu, Beiyuan dan aku pasti sudah punya bayi sejak lama. Ketika Jiang Yunhua memikirkan obsesi Beiyuan terhadapnya, dia merasa panas di sekujur tubuh dan hati yang sedikit takut tiba-tiba menjadi tidak takut lagi. Saat ini satu-satunya penghalang antara dia dan Beiyuan adalah bajingan Bai Ruo Wei itu. Hehe Bai Ruo Wei, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau hanya berpikir bahwa karena kau bertunangan dengan Beiyuan kau adalah istri sah Beiyuan. Hehe, kalau Beiyuan dan aku punya anak, tubuh dan hatinya akan menjadi milikku. Seringai muncul di wajah Jiang Yunhua. Dia terlalu mengenal saudara perempuannya.
Dia tampak selembut air seperti peri berbaju putih yang telah jatuh ke dunia fana. Namun pada kenyataannya, dia sangat bangga, sombong, dan serakah. Sejak kecil Bai Ruowei selalu bersaing dengan saya untuk mendapatkan Bei Yuan. Dia hanya mencium pipi Bei Yuan saat dia masih bayi, tetapi Bai Ruowei telah merebutnya dan mencium pipi merah mudanya hingga bengkak. Dia hanya menyentuh Xiao Bei Yuan karena penasaran dan Bai Ruowei meledak seperti ibu tua yang marah. Dia melindungi anak ayamnya dengan erat dan menolak untuk membiarkannya menyentuhnya. Aku telah melakukan semua yang kau suruh untuk tidak kulakukan dulu dan lebih dari itu. Memikirkan hal ini, Jiang Yunhua benar-benar merasakan kegembiraan seolah-olah dia telah bertemu dengan Bai Ruowei, peri berbaju putih. Pria Anda hebat dan sekarang dia milik saya. Namun ketika dia tiba di keluarga Chen dengan senyum yang tertahan, dia mendengar sebuah berita yang seperti petir di siang bolong. Maaf Pangeran ke-6, Tuan Muda menerima telepon dan pergi ke keluarga Bai. Tuan Muda dari keluarga Bai baru saja datang dan mengatakan bahwa Tuan Muda tidak akan kembali malam ini dan akan menginap di keluarga Bai. Boom. Telepon. Menginap di rumah Bai. Wajah Jiang Yunhua membeku, tinjunya mengepal dan bayangan seorang peri berpakaian putih muncul tanpa sadar di benaknya. Dia mengerti segalanya dalam sekejap. Bai Ruowei. Bagus bagus bagus. Beraninya kamu merusak perbuatan baikku. Kamu bahkan menggunakan saudaramu sendiri sebagai umpan untuk memancing Bei Yuan ke atas dirimu, dasar binatang. Bei Yuan masih anak-anak. Beraninya kau, beraninya kau. Hati Jiang Yunhua hampir hancur ketika dia memikirkan Bei Yuan yang menderita saat ini. Milikku itu milikku. Bab 230 Rubah Putih Salju Tuan, mengapa kau memutar matamu? Tanda hubung. Ding, tuan rumah telah memperoleh jejak darah abadi dan sejumlah besar esensi air abadi. Energi sihir penekan penjara di dalam tubuh telah menjadi gelisah dan memutasi, fisik telah ditingkatkan dan kebal terhadap beberapa mantra jahat. Ia juga memasuki kondisi mengamuk jangka pendek dan kecepatan serangan serta daya tahan ditingkatkan. Saat perintah sistem terdengar, Fairy Bai yang sudah berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dan terbunuh serta melarikan diri dengan senjata dan baju besinya, akhirnya menderita hukuman besar. Iblis Chen menjadi semakin berani dan gagah berani. Dia bertarung dengan lebih berani dan kobaran api iblis yang meningkat membuatnya sangat luar biasa bagi orang-orang yang benar. Keesokan harinya, pintu yang tertutup rapat itu didorong terbuka. Chen Bei Yuan berganti pakaian baru, tampak segar dan energi, lalu berjalan keluar. Dia bahkan menutup pintu dengan penuh perhatian dengan sisa rasa yang tak bisa dijelaskan di wajahnya. Seperti yang diharapkan dari peri putih yang mendorongku ke situasi putus asa beberapa kali di novel aslinya, dia benar-benar luar biasa. Liku-liku dalam dirinya sangat indah sehingga sulit untuk menggambarkannya dengan kata-kata. Untungnya aku lebih kuat dari iblis, jika tidak, aku akan menderita kerugian besar. Wajah Chen Bei Yuan dipenuhi emosi. Pertempuran tadi malam adalah replika langsung dari adegan klasik dalam novel aslinya di mana Chen jahat ditangkap oleh peri Bai untuk pertama kalinya dan kemudian diubah dengan parah. Ada sesuatu yang ajaib tentang fantasi yang bersinar ke dalam kenyataan. Saya harus mengatakan bahwa peri putih memang sangat seperti peri, sangat putih, sedikit galak, dan sangat mulus. Tidak heran dalam novel aslinya, dia dan Chen si iblis memiliki adegan aksi paling banyak, pertarungannya paling intens dan setiap adegan adalah klasik. Popularitasnya jauh melebihi beberapa protagonis wanita beruntung lainnya. Harus dikatakan bahwa metode penyelamatan peri Bai memang luar biasa dan menakjubkan. Chen Bei Yuan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri tadi malam. Tidak heran iblis Chen disiksa sampai mati dalam buku aslinya hanya berteriak dan melolong. Pada saat itu, iblis Chen masih dalam tahap pengembangan, kekuatannya tidak sekuat itu dan dia hampir diubah dengan menyedihkan dan semua orang lemas lututnya ketika melihatnya. Ada beberapa kali ketika saya terpaksa berpura-pura menjadi anak kecil dalam pelukan peri putih dan saya sangat merasakan bagaimana rasanya kasih sayang seorang ibu. Pada saat itu jalan yang benar-benar dapat menekan jalan yang jahat untuk jangka waktu yang singkat. Mo Dao benar-benar tertekan dan dimanipulasi serta dipermainkan sesuka hati berulang kali. Namun tidak seperti aslinya, Chen Bei Yuan hari ini 10, 100, atau bahkan 1000 kali lebih kuat dari aslinya. Dan tubuh fisiknya sekarang bahkan lebih kuat, hampir seperti binatang buas humanoid bahkan naga berdarah murni biasa pun tidak dapat dibandingkan dengannya. Dalam situasi ini, secara alami mustahil bagi peri Bai untuk memainkan peran kebaikan yang menang atas kejahatan. Sebaliknya, dia diajari pelajaran yang parah dan mendalam oleh iblis tertentu dan disuguhi gelombang musik peri yang indah. Tidak mungkin ini adalah kenyataan. Ketika iblis bangkit dan orang benar menurun, pihak orang benar yang lebih lemah hanya bisa berlutut, menyanyikan taklukan dan memanggil ayah. Sejujurnya, Bai Ruowei memang memiliki kesucian dan kemuliaan seorang peri yang telah jatuh ke dunia fana dan bersedia memberi makan iblis dengan tubuhnya. Di depan Chen Bei Yuan, dia selalu merasakan rasa penistaan dan bersalah yang tak dapat dijelaskan.
Setiap kali dia merasa bersalah, dia selalu ingin menebusnya, berusaha sekuat tenaga untuk menebusnya, berharap dia bisa memberikan segalanya padanya. Jika kita mengatakan bahwa ketika dia bertarung dengan Jiang Yunhua dan Leng Ruobing, dia hanya menggunakan kurang dari sepertiga kekuatannya. Tetapi ketika dia berurusan dengan peri putih, dia menggunakan penuh 5% dari kekuatannya yang menunjukkan cintanya pada peri putih dan betapa menakutkannya dia. Namun terlepas dari ini, yang mengejutkan Chen Beiyuan adalah foto-foto pribadi yang tak terhitung jumlahnya dan barang-barang pribadinya di kamar Bai Ruowei. Foto seluruh tubuh Dot dan botol masa kecil saya sebagai bayi, biji teh pahit di masa remaja, buku-buku bergambar yang pernah saya baca. Tidak heran mereka semua aneh. Tidak ada yang namanya cinta pada pandangan pertama. Semuanya direncanakan dan berkembang seiring waktu. Aku selalu merasa ada sesuatu yang salah, ternyata 18 tahun lalu Bai Ruowei dan Jiang Yunhua telah mengawasiku, aku bertemu mereka ketika aku masih bayi. Dari kecil hingga dewasa mereka tahu semua yang kulakukan dan apa yang sedang kulakukan. Mereka diam-diam memotretku dan mengukur ukuranku dari waktu ke waktu. Baru dalam beberapa tahun terakhir ketika tingkat kultivasiku berangsur-angsur meningkat dan aku mulai menjadi dewasa, mereka berhenti bertindak sejauh itu. Ekspresi tak bisa berkata-kata dan tak berdaya muncul di wajah Chen Beiyuan yang jahat dan tampan. Jika dia tidak melihat foto dan hal-hal itu dan tidak mendapatkan konfirmasi dari Bai Ruowei, dia mungkin tidak akan tahu tentang hal-hal ini. Tidak mungkin ketika dia masih kecil dia seperti naga kecil yang bodoh yang dia lakukan hanyalah minum nana setiap hari. Bagaimana dia bisa mengingat begitu banyak hal dan orang? Yang paling kuingat adalah nana hari ini lebih manis, nana kemarin lebih putih, dan nana kemarin lusa manis dan asam. Adapun berapa banyak gadis yang memeluk, mencium, dan bermain dengannya ketika dia masih kecil, bagaimana dia bisa mengingatnya? Pada saat itu dia tidak berdaya. Bukan hanya dia tidak mampu melawan, dia bahkan tidak bisa melindungi Beiyuan kecilnya sendiri. Dia hanya bisa dipermainkan. Dahulu kala Xiao Beiyuan yang selalu dikenal karena kekuatan dan kekuasaannya ternyata memiliki sejarah kelamnya sendiri. Untungnya rasa malu tahun itu kini telah terhapuskan. Ketika dia meninggalkan keluarga Bai masuk ke mobil dan kembali ke keluarga Chen. Chen Beiyuan yang duduk di belakang mobil memiliki cahaya redup di matanya saat memikirkan sesuatu. Lin Xiao, putra keberuntungan, telah meninggalkan ibu kota dan saat ini sedang menuju kota ajaib. Kurasa dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkanku di ibu kota kekaisaran, tempat yang bisa disebut neraka, jadi dia memilih untuk membuka peta sulit yang baru. Namun ini semua adalah masalah kecil. Rencana invasi negara Sakura seharusnya sudah diluncurkan dan mereka akan menyerangku dalam waktu dekat. Menurut informasi intelijen yang kami miliki sejauh ini, kelompok pertukaran dari berbagai negara secara bertahap telah kembali. Kelompok pertukaran dari negara Sakura yang dipimpin oleh Jinggu Fengyuan juga mengajukan pengunduran diri mereka dalam beberapa hari terakhir. Ini berarti bahwa pewaris keluarga kerajaan negara Sakura kemungkinan besar telah menerima semacam pesan dan ingin meninggalkan tempat masalah ini sesegera mungkin untuk menghindari terlibat. Asap peperangan mulai menyebar secara diam-diam. Orang tua itu Ryuyu itu telah menyusun rencana di kekaisaran Donghua begitu lama. Dia pasti telah meninggalkan banyak taruhan tersembunyi dan rencana cadangan jika dia menyerangku. Itu pasti akan menjadi petir. Saat Chen Beiyuan sedang memikirkan rencana dan tata letaknya selanjutnya, tiba-tiba sebuah rintangan muncul di depan mobilnya menghalangi jalannya. Sosok anggun berkimono muncul di depannya yang diharapkan sekaligus tidak terduga. Tuan Chen, bisakah kita mengobrol? Tanda hub, keluarga Bai. Tepat setelah Chen Beiyuan pergi, telinga rubah putih salju yang meringkuk di ranjang di kamar itu bergetar seolah mendengar akhir pertempuran dan suara langkah kaki mendorong pintu dan pergi. Orang jahatnya sudah pergi. Swos. Dia dengan cepat melompat keluar dari bawah tempat tidur dan berlari menuju tuannya yang berlumuran luka dipukuli dan memar terbaring di air gemetar dan tidak sadarkan diri. Tuan-tuan. Apa kabarmu? Tuan-tuan. Tidakkah kamu ingin mati? Tuan-tuan. Kenapa kamu memutar bola mata? Tanda hubung. Bab 231 Undangan Keluarga Jinggu. Aku khawatir Bai Ruowei tidak pernah bermimpi bahwa dia akan kalah telak. Awalnya menurut naskahnya, dia seharusnya dengan kejam mengubah Chen yang jahat. Hasilnya justru sebaliknya dan dia sangat jahat. Dia kalah dengan menyedihkan tetapi juga menang dengan brilian. Tetapi yang lebih mengejutkannya adalah pada saat ini dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada sejumlah besar energi kehidupan di tubuhnya yang menyehatkan tubuhnya, membuatnya lebih muda, kulitnya lebih kencang, pikirannya lebih luas, dan perlahan meningkatkan kultivasinya. Saat ini, kultivasinya telah menunjukkan tanda-tanda terobosan. Esensi Beiyuan sangat efektif. Tanda hubung. Ruang rahasia keluarga Leng. Gelombang energi spiritual tiba-tiba muncul menyebabkan riak dan tekanan dari komandan perang peringkat 5 menghilang dalam sekejap. Aku benar-benar menembus tingkat kelima dari Sutra Guliar dengan begitu mudah. Saya sekarang menjadi komandan perang peringkat kelima.
Leng Ruobing membuka matanya dan menatap dirinya sendiri dengan terkejut, ekspresinya linglung dan penuh ketidakpercayaan. Sejak dia kembali ke rumah dari rumah Chen kemarin, dia merasakan gelombang besar energi kehidupan tiba-tiba melonjak di tubuhnya dengan cepat menyehatkan tubuhnya. Di hadapan energi yang menakutkan itu, bahkan tingkat kelima dari sutra Guliar yang menghalanginya dengan mudah ditembus. Hanya dalam satu malam dia langsung mencapai peringkat komandan perang kelas 5. Kecepatan terobosan seperti itu dapat digambarkan sebagai luar biasa. Anda tahu dalam harapan Leng Ruobing jika dia ingin menembus peringkat komandan perang tingkat 5, bahkan jika dia memiliki sumber daya yang cukup, itu tidak mungkin tanpa 3 atau 4 tahun pelatihan keras. Tapi sekarang hal itu dicapai dengan begitu mudah. Tapi masalahnya adalah dia tidak mengonsumsi obat ajaib apapun dari langit dan bumi kemarin, jika tidak mengapa dia memiliki reaksi yang begitu hebat. Tunggu, mungkinkah? Pupil mata Leng Ruobing mengecil dan dia langsung memikirkan sesuatu. Sejak dia makan sampai kenyang di rumah Chen, dia hampir tidak minum setetes air pun atau apapun sejak kembali ke rumah. Kemudian energi kehidupan yang menakutkan itu tiba-tiba muncul dan mulai membantunya menerobos. Maka kebenaran secara alami akan segera terungkap. Energi kehidupan yang menakutkan itu berasal dari Essence of the North Abyss yang legendaris. Kamu tahu setelah Chen Beiyuan mendapat banyak kesempatan berturut-turut, tidak ada yang tahu berapa banyak energi mengerikan yang terkandung di tubuhnya yang belum sepenuhnya dicerna. Meskipun dia tidak memiliki daging biksu tang yang legendaris yang bisa membuatnya abadi, daging dan darahnya juga memiliki efek yang mengerikan. Memakannya dapat membuatmu tetap muda, memperpanjang hidupmu, meningkatkan pertumbuhan, dan meningkatkan kultivasimu. Seperti pepatah lama mengatakan, setetes esensi sama dengan 10 tetes darah. Energi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai benda suci langit dan bumi. Inilah alasan sebenarnya mengapa naga kecil konyol tertentu sangat menyukai esensi jurang utara dan tumbuh begitu besar. Kultivasi Leng Ruobing jauh lebih rendah daripada Chen Beiyuan sehingga wajar dan masuk akal jika dia memiliki efek yang mengerikan seperti itu. Ini benar-benar kamu. Leng Ruobing mengeluarkan sebuah botol kecil dari tangannya yang berisi 5 ml cairan yang memancarkan cahaya putih samar dan sama menyilaukannya dengan batu giok. Ini adalah apa yang diam-diam dia kumpulkan dari Jiang Yunhua sebelumnya. Untuk sesaat Leng Ruobing tampak sedikit linglung dengan banyak pikiran di benaknya seolah-olah dia telah menemukan jalan pintas khusus. Daripada berlatih keras, lebih baik mengambil jalan yang lebih sederhana. Empire Club. Jiang Yunhua berbaring di tempat tidur, berguling-guling tak bisa tidur dan merasa jengkel serta marah tanpa bisa dijelaskan. Namun ketika dia melihat kulitnya sendiri yang menjadi semakin putih dan sebening kristal dan wajah bangsawan yang lebih muda, lebih halus, dan elegan di cermin, sedikit obsesi dan kerumitan muncul di wajahnya. Sialan wanita jahat itu, Bai Ruowei, pasti telah menemukan rahasia Beiyuan. Tanda mengenai undangan aktif Yuki no Jingu. Pada akhirnya Chen Beiyuan tidak menolak tetapi setuju dengan minat. Jelas dia juga ingin melihat apa yang ingin dilakukan oleh permata di mahkota keluarga kerajaan Sakura. Segera di bawah bimbingan Yuki no Jingu, kendaraannya tiba di halaman bergaya Jepang yang sangat rahasia. Namun di halaman bergaya Jepang ini, dia melihat orang lain. Kehadiran Tuan Chen di sini benar-benar membawa kemuliaan ke tempat yang sederhana ini. Sejak saya datang ke Kekaisaran Donghua, saya selalu ingin berteman dengan talenta muda seperti Chen Jun, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan. Sekarang saya akan kembali ke Tiongkok, sungguh suatu kehormatan bagi Feng Yuan untuk bertemu dengan Tuan Chen. Senggong Feng Yuan memandang Chen Beiyuan di depannya dengan antusias dan bahkan sedikit sanjungan dengan kejutan yang tidak disembunyikan di wajahnya. Jelas sekali dia benar-benar tidak menyangka Sue Noi benar-benar akan mengundang Chen Beiyuan. Pangeran Feng Yuan terlalu sopan. Chen Beiyuan memandang Senggong Feng Yuan yang antusias dan sedikit menyanjung dan tatapan aneh melintas di matanya. Kemudian dia melirik Yuki no Jingu yang memiliki ekspresi tenang di sampingnya seolah-olah dia memahami sesuatu. Aku ingin tahu untuk apa Yang Mulia Feng Yuan ingin Yang Mulia Sueno mengundang Chen ke sini. Tuan Chen, sejujurnya Feng Yuan meminta Sueno untuk mengundang Anda ke sini terutama karena mereka berharap untuk berteman dengan Anda dan menjalin persahabatan antara kedua keluarga. Jika memungkinkan, keluarga Jingu berharap mendapatkan bantuan dari keluarga Chen pada saat kritis. Jingu Feng Yuan berbicara dengan wajah serius. Pewaris keluarga kerajaan Sakura jelas menyadari rencana invasi yang diprakarsai oleh keluarga itu dan mengerti bahwa kerajaan Sakura pasti akan mengambil tindakan terhadap Kekaisaran Donghua selanjutnya. Ito Ryukoshi abadi tua itu telah merencanakan ini selama bertahun-tahun jadi pasti ada kemungkinan yang bagus. Begitu kerajaan Sakura mampu mengalahkan Kekaisaran Donghua dan mencaploknya, itu pasti akan menjadi salah satu kekuatan top dunia. Tetapi jika rencana itu berhasil, bukan hanya negara Sakura yang akan mendapat manfaat, tetapi keluarga itu juga akan menjadi terkenal dan bahkan memiliki kemampuan untuk menggulingkan dan menobatkan keluarga kekaisaran.
Pada saat itu, keluarga Jingu mungkin akan diusir dari altar dan benar-benar kehilangan sedikit kekuatan yang tersisa. Tetapi rencana invasi sekarang menjadi kebijakan nasional negara Sakura. Tak terhitung jumlah keluarga yang terlibat dan bahkan keluarga Jingu memiliki bagian di dalamnya. Aku tidak bisa menghentikannya. Jadi jika keluarga Jingu ingin terus mempertahankan posisinya, mereka perlu memperkenalkan bantuan asing yang kuat. Keluarga Chen tidak diragukan lagi adalah bantuan asing terbaik. Jika keluarga Chen dapat dimenangkan, itu tidak hanya akan memainkan peran besar dalam rencana invasi berikutnya, tetapi juga memungkinkan keluarga Chen untuk memeriksa dan menyeimbangkan keluarga Ito setelahnya. Pada saat itu, keluarga Jingu sebagai keluarga kerajaan pasti akan dapat beristirahat dengan tenang. Hari ini apapun yang terjadi, Chen Beiyuan harus ditarik ke kubu keluarga Sengong berapapun biayanya. Bab 232 Jingu Fengyuan ditampar di wajah. Dalam beberapa hal, kerajaan Sakura sangat mirip dengan kekaisaran Donghua yang seperti seorang anak yang mirip dengan ayahnya, yang merupakan hal yang normal. Namun perbedaannya adalah keluarga kerajaan Jingu dari negara Sakura tidak sekuat keluarga Jiang dari Donghua. Sebagai bos kekaisaran, mereka selalu mengambil inisiatif. Sebaliknya, mereka selalu menjadi boneka dan kekuasaan di tangan mereka hampir terbagi. Mungkin keluarga Jingu pernah berjaya, tetapi masa lalu adalah masa lalu dan masa kini adalah masa kini. Di tanah Sakura, Kaisar Jingu adalah inkarnasi dewa di mata banyak orang Sakura dan merupakan keyakinan banyak orang. Namun di mata keluarga bangsawan, mereka hanyalah orang-orang yang bisa diinjak oleh siapa saja. Jika saya memberi Anda muka, saya akan memanggil Anda Kaisar. Jika saya tidak memberi Anda muka, saya akan meminta istri Anda untuk datang dan menghangatkan tempat tidur Anda. Di antara mereka, keluarga Ito sebagai penguasa negara Sakura melakukan pekerjaan yang sangat baik. Ito Ryukoshi telah menyatakan lebih dari sekali bahwa dia berharap permaisuri Kaisar Jingu yang dikenal sebagai wanita tercantik di negara Sakura akan menghangatkan tempat tidurnya. Meskipun mereka tidak pernah dapat mencapai keinginan mereka, reputasi keluarga Jingu telah diinjak-injak berulang kali. Karena alasan ini, keluarga Jingu selalu berharap untuk menemukan cara untuk menyeimbangkan keluarga Ito. Jika Anda ingin berurusan dengan dan mengintimidasi serigala licik, Anda membutuhkan harimau yang kuat. Keluarga Chen Donghua tidak diragukan lagi memenuhi persyaratan ini. Terutama sekarang karena Chen Beiyuan seorang diri menghapus seluruh keluarga Wu dan keluarga kerajaan Donghua di belakang keluarga Wu tetap acuh tak acuh Sengong Fengyuan sangat memahami bahwa keluarga Chen adalah harimau yang mereka butuhkan. Selama mereka bisa memenangkan hati harimau yang ganas ini, mereka dapat lebih jauh memeriksa dan menyeimbangkan serigala jahat keluarga Ito. Pada saat itu, keluarga Jingu dapat duduk sendiri di tengah dan duduk dengan kuat di Diao Yutai. Langkah pertama untuk memenangkan hati keluarga Chen tidak diragukan lagi adalah tuan muda keluarga Chen, Chen Beiyuan. Mengingat pentingnya orang ini, dia pasti akan berdampak pada seluruh keluarga Chen. Selama kekaisaran Donghua dihancurkan, keluarga Chen hanya dapat bergantung pada keluarga Jingu untuk diintegrasikan ke dalam kerajaan Sakura. Ketika dia berpikir bahwa kejayaan kebangkitan keluarga Jingu mungkin dapat diraih di tangannya, Jingu Fengyuan sangat bersemangat hingga hampir gemetar. Namun, dia akhirnya menghentikan dirinya dengan konsentrasinya yang luar biasa. Saya dengar bahwa Tuan Chen pernah memiliki konflik dengan keluarga Ito sebelumnya. Sejujurnya, orang-orang dari keluarga Ito semuanya kasar dan tidak sopan. Mereka selalu terkenal karena kebiadaban, ketidaktahuan, dan merasa paling benar sendiri. Bahkan keluarga Jingu tidak menyukai mereka, tetapi karena persaudaraan mereka, mereka tidak ingin menyakiti perasaan, jadi mereka membiarkan keluarga Ito pergi. Tetapi keluarga Ito tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi menjadi lebih buruk dan menolak untuk berubah meskipun telah berulang kali diperingatkan. Oleh karena itu, keluarga Jingu berharap untuk membentuk aliansi politik dengan keluarga Donghua Chen. Jika keluarga Ito melakukan pelanggaran lagi di saat-saat genting di masa depan, mereka berharap keluarga Chen akan mengambil tindakan. Untuk menunjukkan kesediaan keluarga Jingu untuk membentuk aliansi, keluarga Jingu bersedia membagi 2 kota di negara Sakura sebagai wilayah kekuasaan langsung keluarga Chen. Semua pajak akan menjadi milik keluarga Chen dan gelar Earl akan diberikan kepada Chen Jun atas nama keluarga kerajaan. Selain itu, Tuan Chen, adik perempuan saya, Su Engo, selalu menjadi wanita tercantik di negara Sakura dan dia selalu sangat mengagumi Anda. Jika memungkinkan, saya berharap untuk memiliki hubungan kasual dengan Anda sebelum kembali ke negara saya. Tentu saja tidak mungkin bagi Jingu Fengyuan untuk mengungkapkan seluruh kebijakan nasional negara Sakura, jadi dia secara alami bersikap samar-samar tentang beberapa masalah sensitif. Segera dia mengubah topik pembicaraan dan beralih ke memberikan tanah uang wanita dan senjata. Istana Ilahi Fengyuan mendengar bahwa meskipun Chen Beiyuan masih muda dia adalah pria mesum dengan bakat luar biasa, dia sama sekali tidak bisa menolak wanita dan bisa berhubungan seks dengan ratusan wanita di malam hari. Dia juga memiliki selera aneh dan bahkan tidak akan melepaskan wanita dari ras lain. Dia bahkan memiliki hubungan singkat dengan binatang buas yang berubah wujud.
Untuk orang-orang seperti itu, Anda secara alami harus memenuhi preferensi mereka, merusak mereka sedikit demi sedikit, dan menarik mereka ke kubu Anda sendiri. Dan Jingu Yukino adalah hadiah yang sangat bagus. Di hadapan kepentingan keluarga, seorang wanita yang disebut wanita secara alami bukan apa-apa. Melihat tatapan Chen Beiyuan, Jingu Yukino yang sedang melayani di samping langsung tersipu malu, menundukkan kepalanya dengan malu-malu, dan tampak seperti Yamato Nadeshiko yang lembut dan penurut. Wah wah wah, keluarga Jingu memang murah hati. Chen Beiyuan tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan dan mengangguk puas, tetapi sebenarnya dia geli dengan ketidaktahuan keluarga Jingu. Meskipun dia dipukuli habis-habisan oleh keluarga itu dan wajahnya bengkak, dia masih berpura-pura menyendiri. Apakah kamu akan mati jika kamu tidak masih ingin membentuk aliansi? Anda ingin memenangkan hati keluarga Chen hanya dengan sejumlah kecil barang seperti itu? Apakah Anda hanya memperlakukan pengemis seperti ini? Tanah yang diberikan oleh keluarga Jingu tidak sebesar peternakannya di perbatasan kekaisaran. Earl dari negara Sakura saya adalah tuan muda dari keluarga Chen. Kepala keluarga Chen di masa depan saya tidak ingin menjadi marsal kekaisaran, tetapi menjadi Earl dari negara pulau yang hancur.